Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk yang melihat video ini. Dan selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sartika. Saya dari kelas K521AR. Dan ini tugas video saya yang ketiga ya teman-teman. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan membahas rangkuman dari materi ketiga, yaitu formulir. Mari kita mulai. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Selain itu, formulir juga merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam catatan. Nah, dengan formulir ini, data yang bersangkutan dengan transaksi akan direkam pertama kali sebagai dasar pencatatan dalam pencatatan akuntansi. Contoh-contoh formulir yaitu seperti formulir faktur penjualan, formulir jurnal yang terdiri dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Nah, ini dia contoh formulir yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada contoh formulir faktur penjualan, yang kedua contoh formulir jurnal penerimaan kas, lalu jurnal pengeluaran kas, lalu jurnal rekening buku besar. Selanjutnya terdapat jenis-jenis formulir dalam sistem informasi akuntansi, yaitu terbagi berdasarkan dari sumber dan dari tujuan penggunaannya. Hal ini akan mempengaruhi dalam merancang jenis formulir yang akan digunakan. Nah, berdasarkan pada sumbernya, formulir dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan. Nah, formulir ini dibuat oleh perusahaan yang digunakan untuk kepentingan internal dan disimpan dalam perusahaan. Yang kedua, formulir yang dibuat dan dikirim kepada pihak luar. Formulir ini dibuat oleh pihak perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Dan yang ketiga, formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Nah, formulir ini diterima dari pihak luar perusahaan akibat dari transaksi dan hubungan antara perusahaan dengan pihak lain. Sedangkan berdasarkan pada tujuan penggunaannya, formulir dibedakan menjadi 2, yaitu formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan dan formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya ada manfaat formulir dalam sistem informasi akuntansi, yaitu untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan, merekam data transaksi bisnis perusahaan, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan, dan menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain dalam organisasi yang sama atau ke organisasi yang lain. Nah, dengan terekamnya transaksi dalam formulir, maka akan lebih mudah dalam pengawasan terhadap segala kemungkinan penyimpangan. Disinilah peran formulir dalam pengendalian internal. Lalu ada pengawasan formulir dalam sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama mengawasi pembuatan formulir. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembuatan formulir yang tidak diperlukan. Yang kedua, tanggung jawab pengendalian formulir dipusatkan pada satu bagian. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah tiap unit perusahaan membuat formulir sendiri-sendiri, sehingga dapat dihindari adanya duplikasi yang tidak perlu. Yang ketiga, pengawasan penggunaan formulir. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya formulir yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, mencegah kode atau angka berseri pada setiap formulir sesuai kebutuhan. Hal ini yaitu untuk mengetahui bahwa formulir digunakan sesuai keperluannya dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar transaksi yang seharusnya. Selanjutnya ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Ditinjau dari pengolahan data akuntansi, formulir atau dokumen digolongkan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama dokumen sumber. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Dan yang kedua dokumen pendukung. Dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Kapan ya formulir diperlukan? Nah,
Penggunaan formulir didasari pada 4 keadaan sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu kejadian harus dicatat, maka formulir perlu digunakan. Yang kedua, jika informasi tertentu harus dicatat berulang kali, penggunaan formulir akan mengurangi waktu penulisan informasi tersebut. Yang ketiga, jika berbagai informasi yang saling berhubungan perlu disatukan dalam tempat yang sama untuk memudahkan pengecekan yang cepat mengenai kelengkapan informasinya. Dan yang keempat, jika dibutuhkan untuk menetapkan tanggung jawab terjadinya transaksi, formulir perlu digunakan. Lalu ada juga nih teman-teman, formulir elektronik. Nah, seiring dengan meluasnya pemakaian komputer untuk menjalankan bisnis, maka pemakaian formulir elektronik menjadi umum dan meluas dalam bisnis. Formulir elektronik sendiri merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Yang terakhir, ada manfaat menggunakan formulir elektronik, yaitu tidak pernah kehabisan formulir, tidak pernah ketinggalan zaman, ketidakefisienan formulir dapat dihindari, kecepatan pengisian formulir, tidak ada data yang mengambang, dan kemudahan dalam pengelolaan formulir. Baik, mungkin cukup itu saja rangkuman materi dari saya. Maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian saya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.